Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita ucapkan kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini guna mengadakan kegiatan P2K2 seperti biasanya. Selawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak sholawat kepada beliau. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih ya Bu atas keluangan waktunya. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Ketua kelompok kita, Ibu Sri, yang telah menerima kita di rumahnya, menjamu kita untuk berlangsungnya kegiatan P2K2 kita hari ini. Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Semangat kan? Iya, alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai acara ini, marilah kita berdoa. Langsung saya pimpin aja ya. Marilah kita berdoa untuk mendapatkan berkah pada hari ini sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Jadi sebelum kita mulai, kita ada ice breaking dulu ya Bu. Oke, kita tepuk hak anak ya. Iya, masih ingat? Oke, ayo tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai topiknya yang kita bahas hari ini, coba buat dulu lingkaran. Ayo, biar kita gabung, biar seperti biasanya ya, menyatu ya Bu. Oke. Nah, adapun topik hari ini adalah mendeteksi dini kekerasan terhadap anak. Nah, dari pelajaran kita sebelumnya, kira-kira ada nggak yang mau menyampaikan pendapatnya atau kita ulang sedikit? Apa itu? Ya Ibu Yani, apa Bu? Tidak boleh menelantarkan anak. Tidak boleh melakukan kekerasan pada anak. Ada lagi? Pas. Oh, oke, terima kasih Bu Yani. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya Ibu Lisa? Apa Bu? Oh iya benar. Kalau anaknya melakukan hal-hal yang tidak biasanya harus diawasi ya Bu ya. Oh iya, mana tahu dia kok tiba-tiba jadi termenung, iya, menyendiri. Iya, harus kita deteksi ya kan Bu? Iya, benar sekali. Ada lagi yang mau menambahi? Nggak cukup, oke. Iya, benar kasih. Terima kasih kepada Ibu. Ayo kita tepuk pintar ya. Ayo, tepuk pintar. Pintar, pintar. Pintar, pintar. Pintar. Oke, terima kasih kepada Ibu yang sudah membagikan pengalamannya ataupun telah memberikan pendapatnya. Nah, sekarang topik penting yang kita bahas pada hari ini ya, mendeteksi dini kekerasan terhadap anak. Jadi setelah sebelumnya kita belajar itu kekerasan anak itu ada yang kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan sosial. Jadi kita harus juga teliti, harus jeli sebagai orang tua untuk melihat kira-kira ada nggak gerak-gerik anak kita yang mencurigakan, atau bahkan kok ada nggak bagian tubuhnya yang memar, luka. Jadi kita harus juga sebagai orang tua harus teliti ya Bu ya. Iya. Nah, di sini ada beberapa tanda-tanda yang terjadi kekerasan seksual. Yang pertama itu gerakan-gerakan tak wajar. Kemudian gejala fisik dan psikis. Nah, jadi ketika ada sesuatu yang mengganjal, kita harus tahu ini ada sesuatu nggak ya, gitu ya Bu ya. Nah, di sini yang pertama itu gerakan-gerakan tak wajar. Yang pertama, kedua bahu terangkat sehingga
seseorang untuk melindungi tubuhnya. Kemudian kepala tertunduk ke dalam, kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat, lutut tertekuk ke dalam, tubuh menekuk, mata berkedip-kedip, wajah pusat pasi. Nah, seperti ini ya Bu. Nampak dia ya Bu ya. Mungkin ada sesuatu hal yang terjadi sehingga dia itu jadi ketakutan, khawatir, jadi menyendiri dia, mengasingkan diri dia. Jadi seolah-olah trauma yang tinggi sehingga dia pun seperti ketakutan seperti gambar ini ya Bu ya. Nah, kemudian gejala dari fisik itu sakit jika memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan atau kesakitan pada BAB dan BAK. Cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, paha, sekitar alat kelamin ataupun dubur. Nah, kemudian Bu, memar di bagian tubuh atau gigi. Nah, ini juga perlu kita deteksi. Mana tahu ada bagian-bagian tubuh anak kita itu yang memar. Nah ya kan, setelah kita deteksi dia melakukan hal yang tidak wajar, kita cek kira-kira ada enggak. Nah, kemudian itu dari fisik ya Bu. Kalau psikis, nah ini dia jadi pendiam, penakut, jadi lebih murung, gelisah gitu ya Bu ya. Sulit tidur, sulit konsentrasi juga dia. Namanya juga anak-anak tadi ya, dia masih seharusnya memang dunia dia tuh masih banyak untuk bermain. Tiba-tiba sesuatu terjadi padanya sehingga dia jadi keceriaannya itu hilang, jadi murung, lemas, jadi penakut, trauma ya Bu. Makanya kita juga perlu sebagai orang tua kembali tadi kepada hak anak tadi yang udah kita praktekkan. Apa tadi Bu? Hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan partisipasi. Nah, ini tadi bisa dikatakan di dalam hak perlindungan ya Bu. Setelah kita mengetahui seandainya ada gejala-gejala ini terhadap anak kita, apa yang kita lakukan? Kalau bisa kita peluk anak kita, tanya pelan-pelan, kira-kira apa yang terjadi, mengapa, siapa pelakunya ya Bu. Nah, mungkin dengan begitu anak kita mau bercerita, mengatakan sesungguhnya apa yang telah terjadi, barulah kita mengambil tindakan. Kemungkinan kita atau laporlah ke Pak RT, ke perangkat desa setempat, kira-kira apa tindakan selanjutnya yang akan dilakukan dengan adanya kejadian yang terjadi pada anak kita. Nah, kita sebagai orang tua juga harus lebih jeli untuk mendeteksi kejadian-kejadian kepada anak kita, karena sekarang marak kan Bu, dan terkadang bahkan yang melakukan itu tidak jauh dari orang-orang terdekatnya, bahkan orang terdekat ya kan Bu, yang seharusnya melindungi dia, menyayangi, mengayomi. Bahkan kenapa harus melakukan seperti itu? Namun kita sebagai orang tua, kita juga harus mengetahui anak itu memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, yang harus diterimanya sejak dalam kandungan ya Bu ya. Iya, mungkin ada yang mau menambahi atau ada yang mau bertanya? Pas? Oke, pas. Oke, kalau begitu sebelum kita menutup acara kita hari ini, mari kita ice breaking dulu ya Bu. Mari kita tepuk salut untuk kita semua. Yuk, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih Bu. Dan sekarang langsung kita doa penutup ya Bu. Langsung saya bawakan ya. Untuk pendoa penutup, marilah kita doa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bulan depan kita bertemu lagi ya Bu. Dan jangan lupa diterapkan di rumah atau bisa dipahami dan dideteksi dini, kira-kira ada nggak terjadi pada anak kita ya Bu ya.
Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.